Halo guys, sore kembali lagi dengan Indra. Jangan lupa subscribe channel ini ya apabila bermanfaat dan jangan lupa sharing, like, and comment teman-teman. Oke, kembali lagi sekarang di sore ini saya akan kembali mengajarkan bagaimana membuat bisnis plan ya. Bisnis plan dulu. Awal bisnis plan itu perencanaan bisnis itu dimulai dengan action apa yang kita rencanakan untuk eksekusi bisnis kita. Nah, salah satu tools yang akan saya jelaskan sore ini adalah mungkin teman-teman tahu sebagian tahu ya, bisnis model canvassing. Jadi ini salah satu tools yang powerful untuk teman-teman gunakan yang namanya membuat perencanaan bisnis ya. Saya akan jelaskan satu persatu kira-kira apa saja sih kegunaan dari tools ini, bisnis model canvassing ini dalam membuat perencanaan bisnis. Oke teman-teman. Nah teman-teman lihat di tengah ini ada dua hal ya. Yang paling bawah dia ada revenue stream dan cost structure. Oke. Di tengah-tengah ini adalah senternya, di mana ini adalah value proposition. Oke, kita dibagi menjadi dua kubu ya teman-teman. Kubu pertama yaitu di atasnya ini bagaimana kita nanti menyusun dari cost structure di sini. Dan yang kubu kedua adalah revenue stream. Kira-kira biaya pendapatan apa saja bisa kita dapatkan dari bisnis ini. Nah, ini kita akan jelaskan di bagian kiri seperti itu. Oke, dalam perencanaan bisnis yang paling penting adalah bagaimana kita membuat produk atau layanan yang sesuai dengan masalah yang ada di pasar kita, niche market kita, ataupun market yang cocok banget dengan produk kita. Oke teman-teman, kira-kira sebelum teman-teman melaunch produk, teman-teman harus memikirkan dulu apa sih value proposition yang ditawarkan. Value proposition adalah apa yang mau teman-teman tanamkan di benak pelanggan. Nah, kira-kira produknya seperti apa ya? Kira-kira yang mau ditanamkan di benak pelanggannya seperti apa produknya teman-teman? Layanannya teman-teman seperti apa di benak pelanggan? Apa yang ditanamkan? Strateginya seperti apa? Targetnya seperti apa? Positioningnya seperti apa? Value-nya yang mau ditawarkan apa? Itu hal yang paling penting. Jangan lupa teman-teman, value, nilai yang mau ditawarkan kepada customer kita itu paling penting, krusial dalam hal tengah ini, value proposition. Kenapa? Karena ini yang sebagai unit value proposition yang uniqueness, yang paling unik dibandingkan dengan pesaing kita apa yang mau kita tawarkan. Nah itu penting sekali teman-teman perlu pikirkan nih. Contohnya adalah misalnya kita membahas tentang bisnis minuman kesehatan misalnya. Nah, yang mau kita tawarkan apa? Misal solusinya adalah bagaimana kita memberikan sebuah manfaat kepada pelanggan untuk minuman yang benar-benar memberikan solve atau solusi untuk orang-orang yang benar-benar sakit, misalnya sakit yang benar-benar seperti kanker penyebab karena sebuah pola hidup yang benar-benar namanya tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, misalnya kanker jantung, diabetes dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya salah satu jenis-jenis penyakit yang benar-benar membuat karena pola hidup kita yang tidak sehat. Nah misalnya kita menawarkan produk seperti itu. Nah, value proposition ditawarkan apa? Nah itu bisa produk yang berkualitas, kemudian dari bahan-bahan yang berkualitas, kemudian secara packagingnya bagus. Nah itu kita tahu, ketiga hal yang kita tawarkan. Kemudian memperolehnya juga mudah ke customer seperti itu. Itulah teman-teman pikirkan saja value proposition apa yang mau ditawarkan. Nah berikutnya apa? Setelah value proposition yang kita tawarkan, kita lihat di revenue stream di kubu sebelah kiri. Nah kira-kira customer kita masuk ke yang kedua, customer relationship. Kira-kira kita pengen membangunnya pada customer tuh seperti apa, menghubungkan dengan pelanggan, apa melalui sosial media, offline atau online. Saya offline kita tujuannya ke marketnya ke siapa gitu, kira-kira ke siapa mereka, seperti interestnya seperti apa, kira-kira karakter mereka seperti apa, demografi mereka seperti apa, hasilnya mereka berapa, bagaimana kita menghubungkan mereka dengan mereka, ataukah kita direct selling langsung ataupun kita melalui komunitas. Nah itu salah satu membangun namanya customer relationship. Nah berikutnya teman-teman kita masuk ke channel. Nah, distribusi produk atau layanan kita mau seperti apa rencananya nih. Nah bagaimana customer bisa memperoleh produk atau layanan kita. Contohnya ada channelnya misalnya
kita menjual produk minuman kesehatan ini dengan sistem affiliate marketing ataupun reseller. Nah, diperolehnya di mana? Misalnya teman-teman punya beberapa marketing channel orang-orang yang bisa jago jualan online, ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang benar-benar jago jualan online menggunakan WhatsApp. Misalnya ada di Semarang, Jakarta, Jogja, Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira channelnya mau apa? Gimana caranya memperoleh produk dan layanan teman-teman seperti itu? Yang berikutnya adalah customer segment. Customer segment ini kita mau sasar bidik customer yang apa? Apakah customer yang menengah, kemudian menengah ke atas ataupun menengah ke bawah? Itu penting sekali strategi ya. Nah, berikutnya adalah revenue stream. Revenue stream adalah bagaimana kita pendapatan apa saja yang bisa kita dapatkan dari bisnis ini. Misalnya dari minuman kesehatan, misalnya penjualan produk, jelas ya. Kemudian juga franchise juga bisa kalau misalnya benar-benar kita buat sistemnya. Kemudian bisa juga revenue stream itu pendapatan dari bisnis kita, misalnya kita membuat training tentang kesehatan bekerja sama dengan rumah sakit. Karena produk kita tentang produk kesehatan kan ngomongnya tadi di waktu pertama kali saya memberikan contoh ya teman-teman seperti itu. Bagaimana nih revenue streamnya, apa pendapatan yang bisa kita peroleh? Ditulis 1, 2, 3 seperti itu. Oke, kubu sebelah kiri sudah selesai. Yang berikutnya kita masuk di kubu sebelah kanan ya teman-teman. Nah, kita masuk ke key activities. Key activities itu adalah aktivitas kunci yang mau di bisnis kita tuh seperti apa. Misalnya kita menjual tadi contohnya adalah produk kesehatan. Misalnya aktivitas kuncinya adalah kita bekerja sama dengan Gojek, kemudian kita bekerja sama dengan ibu-ibu jago jualan. Aktivitas kuncinya adalah kita berpartner ini dengan rumah sakit untuk membuat yang namanya training online, webinar, kemudian offline, training kesehatan setiap weekend misalnya. Itu salah satu kunci aktivitas yang bisa kita menjual produk layanan kita sekalian mengedukasi pasar. Seperti itu contohnya. Yang berikutnya adalah key resource. Key resource itu apa tuh namanya, sumber-sumber apa saja kunci dari bisnis ini yang bisa kita gunakan. Misalnya sumber dari waktu seperti apa, kemudian keuangannya butuh modal berapa, kemudian juga untuk start pertama itu caranya seperti apa. Nah, itu penting kita masukkan di key resource di perencanaan bisnis kita. Nah, yang berikutnya adalah key partner. Kita berpartner dengan siapa aja nih kira-kira. Misalnya karena produk kita tentang produk kesehatan, yang minuman kesehatan, kita bisa berpartner dengan Nutrisios karena kan kita membuat ramuan yang berkualitas kan. Kemudian kita berpartner dengan para penjual buah yang berkualitas, kemudian para penjual sayuran yang berkualitas contohnya. Kemudian kita bisa berpartner dengan para apoteker gitu, kadang-kadang tentang kesehatan dengan dokter kita minta saran, ataupun bisa nanti dia menjadi trainer untuk webinar kita kesehatan setiap minggunya. Nah, tulis ini kira-kira key partnernya itu siapa, partner kuncinya bisnis Anda siapa aja. Dan yang terakhir adalah cost revenue. Cost revenue adalah semua biaya yang keluar untuk kita wujudkan bisnis kita, eksekusi. Nah, demikian teman-teman penjelasan singkat saya dalam video ini mengenai bisnis model canvassing. Tools yang digunakan untuk membuat perencanaan bisnis, jangan lupa yang paling penting adalah dipraktekkan. Mulai dari yang pertama adalah value proposition, value apa yang ditawarkan di bisnis Anda, baik produk atau layanannya. Yang kedua adalah customer relationship, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan pelanggan. Yang berikut adalah channel, bagaimana produk dan layanan Anda bisa sampai ke customer Anda dengan mudah. Nah, itu perlu didefinisikan. Yang berikutnya adalah customer segment, kita mau membidik pasar mana nih, pasar menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, itu perlu kita rencanakan. Yang berikutnya revenue stream, kira-kira pendapatan apa saja dari bisnis kita yang bisa kita dapatkan, ditulis di sini. Nah, yang berikutnya adalah key activities, aktivitas kunci apa nih dalam bisnis kita nih yang menentukan eksekusi bisnis kita nih. Yang berikutnya key resource, sumber daya apa aja yang keluar nanti kita eksekusi bisnisnya, ditulis di sini. Yang berikut adalah key partner, karena partner kuncinya bisnis kita tuh siapa saja. Dan terakhir adalah cost structure. Cost structure, biaya-biaya yang keluar ketika kita mengeksekusi bisnis tuh berapa besar, dan biayanya termasuk biaya apa saja, ditentukan, ditulis di sini, dibuat di sana. Demikian video singkat tentang dari saya mengenai bisnis model canvassing untuk membuat yang namanya business plan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you. Selamat sore.